Jemaat Tuhan sekalian, tiba saatnya kita ada dalam pewartaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, tuntunlah kami dengan firman-Mu. Sebab hidup kami hanya bergantung dari kasih dan penyertaan-Mu semata. Makanan kami adalah firman yang hidup itu. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelakunya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam minggu ini terambil dari Yeremia 31 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah hai Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan. Hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Maka, saya ulangi, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Kasih Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang percaya dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Kekasih Tuhan sekalian, Allah yang kita percaya adalah Allah yang membentuk sejarah dunia, bukan saja dengan firman-Nya, tetapi dengan tindakan nyata yang terlibat di dalam sejarah dunia itu sendiri. Jadi Allah menciptakan dunia ini, membentuk dunia ini tidak saja dengan firman yang Dia ucapkan, tetapi juga firman yang hidup bersama-sama dengan kita. Dia terlibat di dalam sejarah dunia bersama dengan umat yang diciptakannya. Dia terus mengingat janjinya kepada umat yang dikasihinya. Termasuk di dalam pembacaan kita pada pagi ini. Dalam pembacaan kita LAI menyebutkan perjanjian baru. Itu
judul yang diberikan LAI. Dan pada bagian kita, perjanjian baru ini dinyatakan oleh Yeremia kepada umat Israel yang di pembuangan. Kalau sebelumnya di ayat-ayat sebelum, di pasal-pasal sebelumnya, Yeremia menubuatkan tentang penghukuman kepada orang Israel. Mulai pasal 30, Yeremia menuliskan tentang pemulihan yang Allah kerjakan. Dan pada bagian kita, pada ayat 2 terutama kita membaca beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu, Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya sendiri. Ketika Allah mengingat Israel dan hendak mengembalikan dari tanah pembuangan, sejatinya ini juga merupakan ingatan kepada peristiwa keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Dan saat ini Yeremia memberitakan tentang keluarnya mereka dari perbudakan di Babel kembali ke tanah air mereka. Kita membaca bagaimana Allah meminta Yeremia untuk menyampaikan kepada umat saat itu, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah, kabarkanlah, pujilah, dan katakan, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Jadi meskipun umat Israel pernah dibuang, dihukum dalam pembuangan karena ketidaksetiaan mereka, Allah mengingat kasih-Nya kepada bangsa ini dan kembali mengumpulkannya. Meskipun ini bukan langsung karena Israel yang menang. Kita tahu bahwa Babel dikalahkan oleh Persia. Dan Persialah yang mengizinkan orang-orang Israel kembali ke tanah airnya. Jadi bukan kekuatan Israel yang bisa lepas dari tangan Babel. Tapi kekuatan Allah yang memakai bangsa Persia untuk mengantar mereka kembali ke tanah kelahirannya, ke tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada mereka. Dan penyelamatan ini kalau di dalam bacaan kita adalah penyelamatan yang holistik atau dalam keseluruhan. Kita membaca bahwa di sana di antara mereka ada orang yang buta, orang yang lumpuh, perempuan yang mengandung, perempuan yang melahirkan. Gambaran orang-orang yang lemah yang Allah kemudian himpunkan. Bukan orang-orang yang luar biasa, tetapi orang-orang yang lemah yang mereka kumpulkan. Mereka menangis bukan karena kesedihan, tetapi mereka menangis karena mereka mendapat hiburan dan kekuatan dari Tuhan. Dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka. Ayat 9 dikatakan demikian. Yeremia juga mengatakan bahwa penyelamatan yang Allah kerjakan ketika mereka dari pembuangan juga dinampakkan bagaimana Allah memberikan mereka secara kepenuhan tentang kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka berseri-seri karena gandum, anggur, minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Keadaan setelah pembuangan, kembalinya mereka ke tanah milik mereka. Pemulihan yang terjadi yang Allah kerjakan adalah pemulihan yang holistik, yang secara keseluruhan. Karena Allah mengingat kasih-Nya kepada umat. Allah ingin meneguhkan mereka bahwa Allah terus memberikan
kasih kepada umat yang dikasihinya. Allah akan terus menuntun mereka dalam arak-arakan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Meskipun ini baru nubuatan, tetapi Allah ingin meneguhkan mereka dengan perjanjiannya. Yeremia diminta untuk terus mengumandangkan berita pemulihan yang Allah kerjakan. Meskipun ini belum terjadi, tetapi suara kenabian, kabar sukacita ini harus disampaikan. Apa maknanya bagi kita? Kekasih-kekasih Tuhan, tema yang ada dari baki, kebaikan adalah terang yang memimpin pada kegirangan. Kebaikan Allah yang terus mengingat janjinya membawa terang bagi umat yang percaya dan akan menerima sukacita itu. Perjanjian Allah berlaku bagi orang Israel, bagi saya dan kita semua. Pesan dari berita ini, mari kita melihat bukan kehancuran, bukan pandemi, tetapi kita melihat kebaikan Allah yang terus Allah kerjakan dalam sejarah kehidupan kita. Karena kalau kita hanya melihat pada kegagalan, kesedihan, dan juga kesulitan-kesulitan hidup kita, kita tidak akan pernah bangkit dan mampu melihat karya Tuhan. Namun bila kita melihat janji-janji Tuhan yang telah dipenuhi dalam hidup kita, kita akan percaya bahwa sejatinya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan terus memiliki pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian hidup ini. Kita hari ini memasuki minggu pertama di tahun 2021. Pandemi belum berakhir. Vaksin sudah ada tetapi ya kita belum tahu hasilnya seperti bagaimana. Tapi yang pasti Allah ada di dalam setiap sejarah hidup kita. Pandemi ini Allah melihat. Kesulitan kita Tuhan tahu. Mari kita melihat, mengingat kembali tema Natal pada tahun 2020. Bahwa Dia Immanuel. Mereka menamainya Immanuel, Allah menyertai kita. Kebaikan terang ilahi itu ada dalam diri kita semua. Karena itu, mari kita terus meminta bahwa untuk Allah memimpin kita, agar hidup kita terus bersukacita, meskipun kita di dalam kesulitan-kesulitan. Tuhan menolong kita untuk berpengharapan. Amin. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau Tuhan terus bertindak atas hidup kami. Di tengah-tengah keterpurukan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus bertindak dalam sejarah hidup kami, menyertai kami dan membimbing kami. Menghukum kami tetapi mengangkat kami kembali. Biarlah kami terus dapat mempercayakan hidup kami kepadamu. Dan kami terus melihat bahwa Allah mengasihi kami dari waktu ke sewaktu. Dan kami pun dapat menampakkan kasih itu bagi kehidupan orang lain. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena perkenanan Tuhan. Kami ada di tahun 2021 ini. Kami ingin menyerahkan hari-hari kami ke dalam kuasa kasih Allah. Sertai kami dan lindungi kami Tuhan dengan berkat kemurahan-Mu. Sehingga di hari-hari mendatang ketika kami tidak tahu pasti apa yang terjadi, kami boleh percaya bahwa Allah tetap bertindak atas hidup kami. Ada yang Tuhan terus rengkuh
dalam kehidupan kami, dalam kelemahan kami, dalam ketidakberdayaan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Karena itu kami terus menyerahkan pemerintahan kami ketika upaya-upaya pemulihan perekonomian mengatasi pandemi COVID-19 ini. Keadaan keamanan dan kestabilan yang terjadi di masyarakat. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang menuntun pemimpin-pemimpin kami. Sehingga bangsa kami boleh ada di dalam kekuatan setelah mengalami pandemi ini. Uji coba dan pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong para tenaga kesehatan dan jajaran-jajaran untuk melakukan setiap hal guna mengatasi COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gerejamu. Kiranya Tuhan juga terus memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin gereja, baik secara nasional maupun dalam dunia ini. Ketika kami hadir sebagai orang-orang percaya pada kasih Tuhan, sebagai gereja kami pun terus menghadirkan pengharapan. Kami terus mengingat akan janji Tuhan dan menjadi alat yang Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam kesulitan mereka dalam bencana-bencana alam yang terjadi. Ya Tuhan, hadirlah bagi mereka di tempat pengungsian, hadirlah bagi mereka yang menjadi korban kekerasan, bencana alam dan juga bencana kemanusiaan. Kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk kehidupan kami di dalam pelayanan Dipo Kelapa Gading ini. Cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan ada pada kami dalam setiap keluarga, dalam rumah tangga Dipo Kelapa Gading. Secara khusus kami ingin mendoakan keluarga Hendra Fandi Cipto Simbolon, keluarga Suwarsi Iswanto, keluarga Stefano Samputoding, keluarga Richard Jeremy Newton, keluarga Rita Ruswati Lalamentik Simatupang, keluarga Enrico Kalisaran. Kasih dan hikmat Tuhan menuntun keluarga-keluarga ini dan juga keluarga-keluarga yang lain yang saat ini terus bergumul dengan hidup mereka. Dengan kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Kami pun juga bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang terus bergumul dengan sakit mereka karena usia mereka. Ibu Anawati Tunardi, Bapak Theo Latuihamalo dan Ibu Teni Latuihamalo, Bapak Henry Sunardi, Heri Sunardi, Ibu Kesia Sumarni, Ibu Lincendun, Bapak Bonar Fredik Purba, Ibu Angelina Maria Larmunde Takumangsang, Bapak Vence Rompas dan Ibu Yuliana Rompas Toar, Bapak John Siahaya, Bapak Hari Lengkong. Kasih Tuhan terulur atas mereka, pertolongan Tuhan tersedia bagi mereka. Demikian juga dengan kami semua, yang mungkin saat ini kami harus menjalani isolasi mandiri. Kami yang ada di dalam kekhawatiran karena virus ini, kami yang tidak berdaya dengan keberadaan kami. Teguhkan iman kami Tuhan untuk meyakini bahwa Allah menyertai kami. Bersyukur juga untuk kekasih-kekasih Tuhan yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka di tanggal 28 Desember yang lalu sampai hari ini tanggal 3 Januari. Untuk anak Jona Mercy Emeline Lengkong. Untuk Bapak Janes Sundah. Untuk Saudara Alek Tohata. Untuk Bapak Billy Johannes Kalalo. Untuk Ibu Jasinda Roselini Tunaidi. Kasih-Mu menyempurnakan sukacita mereka.
dan berkat-Mu tersedia di usia mereka yang baru. Kami menyerahkan juga kehidupan kami yang bersyukur dengan sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah kami terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kami. Hari-hari kami ke depan, pekerjaan kami, usaha kami bawa padamu Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha-usaha kami, karena hidup kami hanya bersumber dari kuasa kasih Allah. Kemurahan-Mu melingkupi dan menopang kami, dan kami menyerahkan hidup kami, pelayanan Gereja Po Kelapa Gading, dan seluruh kehidupan kami ada di dalam pengasihan Kristus Yesus Tuhan kami. Karena itu kami terus membawa doa ini dengan kasih dan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan melanjutkan ibadah karya kita. Kita percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita, dan kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan Kidung Keesaan 591 bait 1 sampai dengan 3.
Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.